Di sebuah sekolah kejuruan kreatif yang terkenal dengan suasana belajarnya yang penuh warna dan kebebasan berekspresi, seorang siswa bernama Dimas duduk sendirian di ruang laboratorium komputer. Jemarinya menari di atas keyboard laptop, sesekali berhenti untuk memandangi folder besar di layar bertuliskan proyek akhir semester. Bagi sebagian siswa lain, tugas ini hanya formalitas untuk mendapatkan nilai akhir. Tapi bagi Dimas, ini adalah kesempatan untuk membuat sesuatu yang benar-benar mewakili dirinya. Dimas adalah siswa jurusan multimedia yang memiliki minat besar terhadap dunia musik dan animasi. Sejak kecil, ia sering menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer tua milik ayahnya, memadukan suara-suara sederhana dengan gambar bergerak yang ia buat sendiri. Hobinya ini bukan sekadar iseng, ia selalu bermimpi membuat karya besar yang menggabungkan melodi indah dengan visual memukau, sesuatu yang mampu membuat orang terhanyut hanya dengan menontonnya. Hari itu, Bu Ratna, guru pembimbing mereka, baru saja memperkenalkan kurikulum ADEKA. Singkatan dari Arah Desain Kreatif Anak, kurikulum ini dirancang untuk membantu siswa menemukan potensi terbaiknya melalui kolaborasi lintas bidang. Tidak lagi hanya mengerjakan tugas berdasarkan satu mata pelajaran, melainkan memadukan berbagai disiplin ilmu menjadi satu karya yang utuh. Bagi Dimas, ini terdengar seperti pintu lebar yang baru saja terbuka. Konsep yang dibawa ADEKA sangat berbeda dari metode konvensional. Alih-alih memisahkan pelajaran seni, musik, dan teknologi, kurikulum ini mendorong siswa untuk menggabungkannya menjadi satu narasi kreatif. Dimas langsung membayangkan sebuah karya di mana alunan musik bisa menggerakkan warna, bentuk, dan cahaya, sehingga setiap nada punya dampak visual yang nyata. Di kepalanya sudah ada gambaran jelas, sebuah video berdurasi 3 menit dengan visualisasi musik interaktif. Musiknya akan ia buat sendiri, memadukan instrumen digital dan sampling suara dari lingkungan sekitar. Visualnya akan menampilkan bentuk-bentuk abstrak yang berubah sesuai irama. Ini bukan tugas yang mudah, tapi Dimas merasakan tantangan itu sebagai hal yang menyenangkan. Ia tahu untuk mewujudkan semua itu, ia butuh rencana kerja yang detail. Maka ia mulai membuka aplikasi spreadsheet dan membuat timeline yang membagi pekerjaan menjadi beberapa tahap: pembuatan musik, pembuatan visual, penggabungan, dan final render. Setiap tahap ia beri tenggat waktu agar tidak keteteran di akhir. Ia tahu, tanpa perencanaan yang rapi, proyek ini bisa berantakan. Folder di laptopnya mulai terisi subfolder dengan nama yang teratur: audio, visual, storyboard, dan final render. Dimas sengaja membuat sistem ini sejak awal karena ia sudah pernah mengalami kejadian kehilangan file akibat berantakan dalam menyimpan data. Kali ini, ia tak mau mengulang kesalahan itu. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna memberikan modul pembelajaran ADEKA yang membahas teknik sinkronisasi audio dan gambar. Materi itu menjelaskan bagaimana nada, tempo, dan ritme bisa diterjemahkan menjadi warna, pergerakan, dan transisi visual. Dimas membacanya dengan penuh antusias, merasa seperti mendapatkan peta rahasia menuju impian yang selama ini hanya ada di kepalanya. Langkah awalnya adalah mencari bahan musik. Ia mulai mengunduh beberapa sampel bebas royalti dari situs penyedia suara, lalu mengutak-atiknya di aplikasi digital audio workstation favoritnya. Suara gitar akustik, dentingan piano, hingga ketukan drum elektronik ia coba padu-padankan untuk menemukan nuansa yang tepat. Sementara itu, di sisi visual, ia membuat konsep awal berupa gambar lingkaran-lingkaran cahaya yang berdenyut mengikuti ketukan musik. Ia membayangkan warnanya akan berubah dari biru lembut ke merah menyala sesuai intensitas nada. ADEKA mendorongnya untuk tidak hanya membuat visual yang indah, tapi juga punya makna tersendiri. Karena salah satu prinsip ADEKA adalah cerita di balik karya, Dimas pun mulai menulis naskah singkat. Ceritanya tentang seseorang yang berjalan di tengah dunia yang sunyi, lalu menemukan sebuah nada yang membangkitkan kehidupan di sekitarnya. Setiap kali musik dimainkan, warna dan cahaya kembali hadir. Sore itu, setelah semua konsep tersusun rapi,
ia menamai proyeknya Harmony in Motion, harmoni dalam gerakan. Nama ini menurutnya pas karena mewakili perpaduan musik dan visual yang saling menghidupkan. Dimas merasa yakin proyek ini akan menjadi salah satu karya terbaiknya, bahkan mungkin bisa diikutsertakan dalam kompetisi kreatif tingkat nasional. Namun, jauh di lubuk hati, ia tetap menyimpan sedikit rasa khawatir. Tenggat waktu yang ketat dan kompleksitas teknis proyek ini bisa saja menjadi penghalang. Meski begitu, dengan semangat yang dipupuk oleh kurikulum ADEKA dan kecintaannya pada musik, ia memutuskan untuk melangkah maju. Ia tahu bahwa setiap nada yang ia buat, setiap visual yang ia ciptakan, akan membawanya semakin dekat ke mimpinya. Proyek ini bukan sekadar tugas sekolah, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari pertama Dimas benar-benar memulai pengerjaan proyeknya terasa seperti membuka lembaran baru dalam hidupnya. Ia duduk di meja belajarnya, menyalakan laptop, dan membuka folder audio. Suara gitar akustik hasil rekamannya malam sebelumnya terdengar memenuhi kamar. Meski nadanya sederhana, ada sesuatu yang membuatnya tersenyum. Ia merasa musik ini punya potensi besar untuk menjadi bagian inti dari karyanya. Setelah mengulang-ulang potongan musik itu, Dimas mulai menambahkan lapisan-lapisan suara lain. Dentingan piano ia tempatkan dengan hati-hati agar tidak menutupi gitar, sementara ketukan drum elektronik ia atur sedemikian rupa agar memberi ritme yang stabil. ADEKA mengajarkan bahwa dalam musik, setiap instrumen harus punya ruang untuk bernapas. Namun, ketika mencoba menggabungkan semua elemen itu, Dimas menemui masalah. Suara drum terdengar terlalu mendominasi, membuat nuansa lembut gitar dan piano jadi tenggelam. Ia mencoba mengatur equalizer, menurunkan volume, bahkan mengganti sample drum, tapi hasilnya tetap belum memuaskan. Di saat frustrasi mulai datang, ia teringat salah satu saran dari Bu Ratna, jangan paksakan sesuatu hanya karena kamu ingin memakainya. Biarkan musik berkembang sesuai ceritanya. Dimas akhirnya memutuskan untuk menghapus sementara bagian drum, dan mencoba fokus pada harmoni gitar dan piano. Langkah itu ternyata memberi hasil positif. Musiknya terdengar lebih jernih, memberi ruang bagi ide visual untuk berkembang. Dimas pun beralih ke folder visual dan mulai membuat sketsa menggunakan tablet gambarnya. Lingkaran-lingkaran cahaya ia bentuk dengan variasi ukuran, dari kecil yang bergetar cepat hingga besar yang berdenyut lambat. Ia mengatur setiap lingkaran agar bereaksi terhadap nada tertentu. Misalnya, nada tinggi akan memicu kilatan warna putih, sementara nada rendah akan memunculkan semburat merah pekat. ADEKA menekankan pentingnya hubungan logis antara suara dan gambar, agar penonton bisa merasakan keterhubungan yang alami. Setelah 2 jam bekerja, layar laptop Dimas menampilkan visual sederhana yang bergerak sesuai irama gitar dan piano. Ia memutar musiknya sambil memandangi visual itu, merasa seperti melihat impiannya mulai hidup. Meski masih kasar, ada kepuasan tersendiri melihat sinkronisasi awal ini. Tapi perjalanan tidak selalu mulus. Saat mencoba menambahkan efek transisi antar visual, software yang ia gunakan tiba-tiba crash. Semua hasil kerja terakhirnya hilang karena ia lupa menyimpannya. Rasa kesal langsung memenuhi pikirannya. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak, mengambil segelas air, lalu duduk kembali. ADEKA mengajarkan bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari proses kreatif. Dimas mulai lagi dari awal, kali ini lebih berhati-hati, menyimpan pekerjaan setiap 5 menit. Proses mengulang ternyata memberinya ide baru. Kali ini, ia menambahkan sedikit efek cahaya lembut di tepi layar yang berubah-ubah sesuai tempo. Efek ini sebelumnya tidak terpikirkan, tapi justru membuat visual terasa lebih hidup. Menjelang malam, ia berhasil menyelesaikan 1 menit pertama proyeknya. Baik musik maupun visual sudah mulai menyatu, walaupun belum sempurna. Dimas merasa seperti baru saja menaklukkan sebuah rintangan besar. Sebelum tidur, ia menuliskan catatan di buku kecilnya, jangan takut menghapus bagian yang tidak cocok.
Setiap revisi adalah langkah menuju hasil yang lebih baik. Kalimat itu ia tulis dengan huruf besar agar selalu ingat saat menghadapi tantangan selanjutnya. Di luar, langit malam penuh bintang seolah ikut menjadi saksi awal dari perjalanan panjangnya. Dimas tahu, ini baru permulaan, dan masih banyak tantangan yang menunggunya di depan. Tapi ia siap. Dengan semangat baru, ia menutup laptopnya, mematikan lampu, dan berbaring sambil membayangkan seperti apa karya ini akan terlihat ketika selesai nanti. Dalam pikirannya, musik dan visual itu terus menari, seakan tidak ingin berhenti. Keesokan harinya, Dimas datang ke sekolah lebih pagi dari biasanya. Ia membawa flash disk berisi hasil 1 menit awal proyeknya. Tujuannya sederhana, meminta masukan dari teman-teman dan melihat bagaimana reaksi mereka. Di ruang multimedia, hanya ada beberapa siswa yang juga sedang mengerjakan proyek masing-masing. Ia memanggil sahabatnya, Raka, yang dikenal punya selera musik unik dan selalu jujur dalam memberi pendapat. Setelah memasang headset dan memutar karyanya, Raka terdiam cukup lama. Tatapannya fokus ke layar, bibirnya bergerak mengikuti irama. Visualnya keren, bro, ujar Raka akhirnya. Tapi musiknya kayaknya masih terlalu repetitif. Coba kasih variasi di tengah, biar nggak monoton. Saran itu Dimas catat dalam pikirannya. ADEKA memang mendorong kolaborasi dan saling memberi umpan balik untuk meningkatkan kualitas karya. Selesai berbincang, Dimas berjalan ke taman sekolah. Di sana, beberapa siswa jurusan musik sedang berlatih dengan alat mereka, gitar, cajon, dan biola. Mendengar harmoni yang mereka mainkan, Dimas tiba-tiba mendapat ide. Bagaimana jika ia merekam instrumen asli untuk memberi sentuhan organik pada musiknya? Ia pun mendekati mereka dan menjelaskan proyeknya. Ternyata, mereka tertarik membantu. Salah satu dari mereka, seorang siswi bernama Sinta, bahkan menawarkan untuk memainkan biola sesuai kebutuhan visual. Bisa banget, aku suka kalau musik dipadukan sama seni visual, katanya dengan antusias. Hari itu juga, mereka menuju ruang rekaman sekolah. Dimas menyalakan perangkat audio interface dan mempersiapkan mikrofon. Sinta mulai memainkan melodi sederhana di nada G mayor, yang langsung memunculkan bayangan lingkaran cahaya emas di kepala Dimas. Ia merasa kombinasi ini akan menjadi titik balik proyeknya. Setelah sesi rekaman selesai, Dimas membawa pulang file suara biola itu. Di kamarnya, ia langsung membuka software dan mulai menempatkan melodi tersebut di tengah musiknya. Hasilnya luar biasa, nada-nada biola seolah memberi jiwa pada visual yang sebelumnya terasa statis. Ia lalu menyesuaikan gerakan visual agar selaras dengan lengkingan biola. Lingkaran cahaya emas kini muncul setiap kali nada panjang dimainkan, menyebar perlahan seperti gelombang di permukaan air. ADEKA mengajarkan bahwa hubungan emosional antara musik dan gambar adalah kunci agar karya bisa menyentuh hati penonton. Namun, perubahan ini membawa konsekuensi. Penambahan, instrumen baru membuat beberapa bagian musik lama terdengar kurang serasi. Dimas harus menghapus beberapa lapisan suara gitar dan mengatur ulang ritme piano. Proses ini memakan waktu lebih lama dari yang ia perkirakan. Di tengah pengerjaan, ibunya memanggil dari luar kamar, menawarkan teh hangat. Momen sederhana itu mengingatkannya pada betapa pentingnya dukungan keluarga di tengah tekanan proyek yang padat. Dimas mengambil jeda sejenak, menyesap teh, lalu kembali bekerja dengan kepala yang lebih segar. Malam itu, ia berhasil memperpanjang durasi proyek menjadi 1 menit 30 detik. Meski terlihat seperti kemajuan kecil, baginya ini adalah lompatan besar karena kualitas musik dan visual kini meningkat pesat. Sebelum tidur, ia memutar karyanya sekali lagi. Ia membayangkan bagaimana rasanya jika suatu hari musik ini diputar di panggung besar, dengan layar raksasa menampilkan visualnya. Imajinasi itu membuatnya semakin bersemangat untuk menyelesaikan proyek ini sampai tuntas. Dalam hati, Dimas tahu satu hal, inspirasi bisa datang dari mana saja, dari obrolan dengan teman, suara di taman, bahkan dari secangkir teh hangat.
Yang penting adalah bagaimana ia menangkap dan mengolahnya menjadi bagian dari karya. Hari-hari berikutnya terasa semakin menegangkan bagi Dimas. Kalender di mejanya menunjukkan bahwa tenggat pengumpulan proyek hanya tersisa 2 minggu lagi. Setiap malam ia duduk di depan laptop, memandangi layar dengan campuran semangat dan kecemasan. Musik dan visualnya mulai terlihat utuh, tapi masih banyak bagian yang harus disempurnakan. Suatu sore, Bu Ratna mengumumkan bahwa seluruh karya siswa akan dipresentasikan di aula sekolah di hadapan guru dan perwakilan industri kreatif. Informasi ini membuat jantung Dimas berdegup lebih cepat. Ia sadar bahwa proyeknya kini bukan hanya untuk nilai, tetapi juga peluang untuk dikenal oleh pihak luar. Ia memutuskan membuat daftar prioritas. Hal pertama yang ingin ia perbaiki adalah sinkronisasi antara ketukan musik dan transisi visual. Pada bagian tertentu, perubahan warna muncul terlambat setengah detik, membuatnya terasa kurang harmonis. Ia membuka timeline proyeknya dan mulai menggeser setiap potongan gambar dengan presisi milidetik. Namun, saat sedang fokus mengedit, laptopnya tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kelebihan beban. Software animasi berjalan lambat, suara kipas pendingin terdengar semakin keras, dan akhirnya, layar menjadi hitam. Dimas terdiam, lalu menarik napas panjang. Untungnya ia sempat menyimpan proyek 5 menit sebelumnya, berkat kebiasaannya setelah insiden di bab 2. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk memindahkan sebagian proses kerja ke komputer lab sekolah yang memiliki spesifikasi lebih tinggi. Di sana, ia bisa mengedit dengan lebih lancar, meski harus berbagi waktu dengan siswa lain. Setiap jam istirahat, ia menyelinap ke lab untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Suatu siang, ketika sedang mengerjakan efek partikel untuk visual lingkaran cahaya, ia mendapat pesan dari Sinta. "Aku bikin rekaman biola tambahan, nadanya lebih dramatis. Bisa dipakai di bagian klimaks," tulisnya. Dimas langsung tersenyum, merasa ide ini bisa membuat karyanya lebih emosional. Ia menambahkan rekaman baru itu, menyesuaikan tempo, lalu membuat visual yang lebih intens, kilatan cahaya yang membesar lalu pecah menjadi ribuan partikel, seolah menggambarkan momen puncak sebuah perjalanan. ADEKA mengajarkan bahwa klimaks adalah titik yang harus paling mengesankan bagi penonton, dan Dimas ingin memanfaatkan itu sepenuhnya. Meski progres berjalan baik, tekanan waktu membuatnya mulai kelelahan. Mata Dimas sering terasa berat, dan ia terkadang tertidur di meja lab. Raka yang melihatnya mengingatkan, "Kalau kamu sakit, malah nggak selesai semua. Istirahat juga penting." Meski mengangguk, Dimas tahu di dalam hati bahwa ia sulit berhenti sebelum semua bagian sempurna. Malam itu di rumah, ia mencoba strategi baru, membagi pekerjaan menjadi sesi-sesi singkat dengan jeda 10 menit setiap jam. Cara ini membuat pikirannya lebih segar dan mencegahnya tenggelam terlalu lama dalam satu masalah teknis. Perlahan-lahan, proyeknya mulai mencapai 2 menit durasi. Musik mengalun mulus dari awal hingga mendekati klimaks, sementara visualnya mengikuti setiap nada dengan transisi yang halus. Tapi ia sadar, 2 menit belum cukup. Ia butuh 1 menit terakhir yang harus benar-benar memukau, karena itu yang akan diingat penonton. Di tengah semangatnya, muncul hambatan baru, salah satu file audio original dari rekaman biola Sinta rusak karena kesalahan transfer. Dimas mencoba memperbaikinya dengan software recovery, tapi hasilnya tidak optimal. Ia akhirnya memutuskan untuk menghubungi Sinta dan menjadwalkan sesi rekaman ulang, meski waktunya sangat mepet. Sinta setuju, tapi hanya bisa merekam 2 hari sebelum presentasi. Artinya, Dimas harus mengerjakan seluruh bagian akhir dalam waktu sangat singkat. Tantangan ini membuatnya harus mengatur strategi baru dan menyiapkan semua hal teknis sebelum sesi rekaman tiba. Malam itu, ia duduk di balkon rumah, memandangi langit sambil memutar bagian awal karyanya. Ia mencoba membayangkan bagaimana perasaan penonton nanti. Dalam hati ia berjanji, apapun yang terjadi, proyek ini akan selesai tepat waktu dan menjadi kebanggaan dirinya. Dengan tekad itu,
Ia kembali ke meja kerja, membuka laptop, dan melanjutkan penyusunan kerangka untuk menit terakhir. Waktu terus berjalan, dan Dimas tahu, sekarang setiap detik benar-benar berarti. 2 hari sebelum presentasi, Dimas dan Sinta bertemu di ruang rekaman sekolah. Wajah Dimas terlihat sedikit pucat karena kurang tidur, tapi matanya tetap berbinar penuh semangat. Semua peralatan sudah ia siapkan dengan hati-hati, mikrofon kondensor, audio interface, dan laptop yang sudah bersih dari file tak penting agar tidak lemot. Sinta memegang biolanya dengan percaya diri. Oke, kita bikin yang lebih dramatis, ya. Aku sudah latihan semalam, katanya sambil tersenyum. Dimas mengangguk, lalu menekan tombol rekod. Suara biola mengalun, kali ini dengan nada yang lebih tinggi di awal lalu turun perlahan seperti aliran air yang menenangkan. Ketika sampai di bagian klimaks, Sinta memainkan nada panjang yang kemudian diikuti glissando turun, gerakan gesek yang membuat suara terdengar mengalir dan penuh emosi. Dimas langsung membayangkan visual partikel cahaya yang bergerak seperti hujan meteor di layar. Ia tahu, ini akan menjadi momen puncak yang menggetarkan penonton. Selesai rekaman, mereka mendengarkan hasilnya bersama. Wow, Dimas berkomentar sambil tersenyum lebar, ini jauh lebih bagus dari versi sebelumnya. Sinta ikut tertawa, merasa puas dengan hasilnya. Namun, di tengah kegembiraan itu, Dimas mendapat pesan dari Bu Ratna, ingat, semua file harus dikumpulkan H1 untuk dicek kelancaran pemutarannya di aula. Jantung Dimas langsung berdegup lebih cepat. Itu berarti ia hanya punya waktu 1 malam untuk menggabungkan rekaman ini ke dalam proyeknya dan merapikan semuanya. Ia pulang lebih awal hari itu, langsung menyalakan laptop, dan mulai memasukkan rekaman biola baru ke bagian akhir musik. Sesuai dugaannya, nada glissando itu benar-benar memberi nuansa dramatis yang ia inginkan. Namun, saat mencoba menambahkan efek visual hujan meteor, komputer lab yang ia pinjam dari sekolah mulai menunjukkan tanda-tanda berat. Animasi patah-patah, dan render preview memakan waktu hampir 10 menit untuk 1 detik visual. Situasi ini membuatnya mulai panik. Ia mengambil keputusan berani, memecah proyek menjadi beberapa bagian kecil, render secara terpisah, lalu menggabungkannya di tahap akhir. Strategi ini memang memakan waktu lebih lama, tapi setidaknya mengurangi risiko crash. Sementara proses render berjalan, Dimas duduk di kursinya sambil memijat pelipis. Ia ingat kembali pesan ADEKA tentang kesabaran dan manajemen waktu. Karya terbaik tidak lahir dari tergesa-gesa, tapi dari tekad untuk menyelesaikan setiap detailnya, ia membatin. Menjelang tengah malam, bagian klimaks berhasil selesai. Dimas memutarnya sekali lagi, dan merinding melihat visual hujan meteor menyatu sempurna dengan lengkingan biola Sinta. Ia merasa seluruh kerja kerasnya terbayar di momen itu. Namun, ia belum sempat merayakan keberhasilan ini karena ada masalah lain, durasi karyanya melebihi 3 menit. Peraturan presentasi hanya membolehkan durasi maksimal 3 menit. Ia terpaksa memangkas beberapa bagian di awal tanpa mengorbankan alur cerita musiknya. Proses pemangkasan ini tidak mudah. Setiap detik terasa berharga, tapi Dimas tahu ia harus memilih mana yang benar-benar penting untuk dipertahankan. Setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil membuat versi final berdurasi 2 menit 59 detik. Pukul 2 dini hari, ia menyimpan proyek dengan label Harmoni _in_motion final. File itu langsung ia backup ke 2 flash disk dan 1 layanan penyimpanan awan, berjaga-jaga jika terjadi hal tak terduga. Saat akhirnya merebahkan diri di kasur, Dimas tersenyum tipis. Meski lelah luar biasa, ada rasa lega di dadanya. Besok ia hanya perlu menyerahkan file dan berharap semuanya berjalan lancar saat hari presentasi tiba. Keesokan paginya, Dimas datang ke sekolah dengan membawa flash disk dan raut wajah penuh harapan. Ia langsung menuju aula untuk menyerahkan file kepada tim teknis yang akan memeriksa semua proyek siswa. Aula itu sudah dipenuhi peralatan, layar LED raksasa,
sistem audio profesional, dan deretan kursi yang rapi menunggu penonton besok. Di meja kontrol, seorang teknisi bernama Pak Yudi menyambutnya. "Oke, Dimas, kita coba putar filemu, ya," katanya sambil mencolokkan flash disk ke komputer utama. Dimas menahan napas, berharap semuanya berjalan mulus. Musik mulai mengalun, visual lingkaran cahaya muncul di layar, dan Dimas tersenyum lega. Tapi beberapa detik kemudian, tiba-tiba layar menjadi hitam. Musik tetap berjalan, tapi gambarnya hilang total. Dimas langsung menoleh panik ke Pak Yudi. Kayaknya ada masalah kompatibilitas format video," kata Pak Yudi sambil menggaruk kepala. "Komputer ini nggak kuat memutar resolusi 4K 60 fps tanpa kodek tambahan." Dimas merasa darahnya turun ke kaki. Itu berarti ia harus segera mengubah format videonya. Pak Yudi memberi saran untuk render ulang ke resolusi 1080p agar aman. Masalahnya, proses render untuk durasi 3 menit bisa memakan waktu berjam-jam, apalagi jika ingin menjaga kualitas visual. Dimas tidak punya banyak waktu, file harus terkumpul sebelum sore. Tanpa pikir panjang, ia lari ke ruang multimedia sekolah untuk memulai proses render ulang. Sambil menunggu, ia mencoba menenangkan diri. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Ia memandangi layar komputer yang menampilkan progres bar bergerak pelan, berdoa agar tidak ada gangguan listrik atau crash. Di tengah proses, Raka datang membawa sebungkus roti dan berkata, "Makan dulu, bro. Kalau kamu pingsan, siapa yang mau nyelesain ini?" Dimas tertawa kecil meski pikirannya tetap tertuju pada progres bar. 2 jam kemudian, render selesai. Ia memeriksa hasilnya, dan lega karena kualitas visual masih tetap tajam meski resolusi diturunkan. Tanpa buang waktu, ia kembali ke aula untuk mencoba lagi. Kali ini, saat file diputar di layar LED, semua berjalan mulus. Visual lingkaran cahaya bergerak selaras dengan musik, dan hujan meteor di klimaks terlihat memukau. Dimas menatap layar itu dengan rasa puas yang sulit digambarkan. Pak Yudi mengangguk sambil berkata, "Mantap, ini pasti bikin penonton terkesima besok." Dimas tersenyum lega, tapi ia tahu tantangan belum selesai, hari presentasi masih menunggu, dan selalu ada kemungkinan kejadian tak terduga. Setelah menyerahkan file final, Dimas memutuskan untuk tetap berada di sekolah, memanfaatkan sisa waktu untuk mental rehearsal. Ia duduk di salah satu kursi di aula, membayangkan bagaimana besok ia akan berdiri di depan semua orang untuk memperkenalkan karyanya. Sinta datang sore itu untuk memastikan musik biola terdengar jelas di sistem audio aula. Mereka memeriksa bersama, memastikan tidak ada nada yang hilang atau teredam. "Aman," kata Sinta sambil tersenyum. "Besok tinggal kita nikmati saja." Saat senja, Dimas pulang dengan langkah lebih ringan. Di jalan, ia merasa seolah beban besar di pundaknya sedikit berkurang. Meski lelah, ada kebanggaan tersendiri karena berhasil mengatasi masalah besar di saat kritis. Malam itu, ia tidur lebih cepat dari biasanya. Besok adalah hari yang ia nantikan sekaligus takuti. Hari di mana semua kerja kerasnya akan diuji di depan banyak mata. Hari itu, Dimas memutuskan untuk fokus penuh pada integrasi musik dengan visual. Ia membuka file proyek utamanya dan mulai mencoba menggabungkan hasil render awal dengan musik yang telah disusun. ADEKA mengajarkan prinsip sense of timing, yaitu kemampuan mengatur momen musik dan visual agar saling memperkuat. Dimas mempraktikkannya dengan hati-hati. Setiap dentuman drum ia hubungkan dengan perubahan warna visual. Setiap nada piano ia padukan dengan transisi gambar yang halus. Proses ini membuat Dimas larut dalam dunia kreatifnya. Jam terasa berlalu begitu cepat tanpa ia sadari. Ketika mencoba memutar hasil sementara, ia terkejut melihat betapa sinkronnya musik dan gambar yang telah ia buat. Meskipun masih ada kekurangan, ia mulai melihat gambaran utuh dari proyek Harmony in Motion. Semangatnya semakin membara. Ia mulai membayangkan reaksi teman-temannya ketika nanti melihat karya ini. Namun,
Ia sadar belum semua aspek teknis terpenuhi. Ia perlu menyesuaikan volume musik, menyeimbangkan warna visual, dan memastikan kualitas audio tetap jernih. ADEKA menyediakan modul lanjutan tentang audio mastering dan color grading. Dimas pun memutuskan untuk mempelajarinya malam itu juga. Ia tahu, tahap ini akan sangat menentukan apakah proyeknya akan terasa profesional atau masih seperti karya tugas biasa. Dimas menghubungi Raka untuk meminta bantuan di bagian sound engineering. Raka adalah siswa berbakat di bidang audio. Mereka berencana bertemu besok di studio sekolah untuk melakukan pengujian bersama. Dalam hati, Dimas merasa bersyukur memiliki jaringan teman dan guru yang selalu siap membantu. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tapi harmoni yang ia impikan mulai nyata terbentuk. Keesokan paginya, Dimas datang lebih awal ke studio musik sekolah. Ia membawa laptop berisi file project, eksternal hard drive, serta headset pribadinya. Studio itu dipenuhi peralatan lengkap, mixer, monitor speaker, keyboard MIDI, dan mikrofon kondensor. Semua terlihat siap digunakan. Tak lama kemudian, Raka datang sambil membawa audio interface miliknya. "Siap bikin karya kita naik level?" tanyanya dengan senyum lebar. Dimas menjawab antusias, "Siap banget. Hari ini kita buktikan kalau kurikulum ADEKA ini memang bisa bikin hasil luar biasa." Mereka memulai dengan menghubungkan laptop Dimas ke sistem audio studio. File project dibuka, dan musik mulai terdengar memenuhi ruangan. Raka langsung memberi masukan, bassnya agak tenggelam. "Kita naikin sedikit, biar terasa lebih punci." Dimas setuju. Mereka pun mengutak-atik equalizer, menambah sedikit efek reverb, dan menyesuaikan compression. Setelah bagian audio terasa mantap, mereka beralih ke visual. Raka menyarankan sinkronisasi gerakan kamera virtual dengan beat drop di menit ke-1. Dimas mencoba, dan hasilnya langsung terasa jauh lebih dramatis. Visual seolah menari mengikuti musik. Beberapa guru yang lewat penasaran dan mampir melihat. Salah satunya adalah Bu Ratna, guru seni. "Wah, ini keren sekali. Rasanya seperti menonton video musik profesional," komentarnya. Pujian itu membuat Dimas semakin percaya diri. Namun, ia tetap mencatat beberapa perbaikan yang harus dilakukan. Uji coba berlangsung selama hampir 3 jam. Mereka berhenti hanya untuk minum air dan meregangkan badan. Menjelang siang, versi uji coba selesai. Dimas memutar ulang hasilnya sekali lagi, kali ini sambil membayangkan penonton di acara pameran nanti. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, ia bisa melihat dengan jelas bahwa mimpinya membuat karya kolaborasi musik dan visual bukan lagi angan-angan. Hari presentasi akhirnya tiba. Aula sekolah sudah disiapkan dengan layar besar, proyektor, dan sistem suara yang menggelegar. Dimas dan Raka datang lebih awal untuk memastikan semua peralatan berfungsi dengan baik. Mereka menguji koneksi laptop, memastikan file project terbuka lancar, dan mencoba playback singkat. Satu persatu tim penilai dari sekolah mulai berdatangan, termasuk kepala sekolah, guru musik, guru seni, dan perwakilan dari tim kurikulum ADEKA. Ketika giliran mereka tiba, Dimas maju ke depan sambil sedikit menenangkan napasnya. Ia membuka presentasi dengan menjelaskan ide dasar proyek ini. Proyek ini adalah hasil kolaborasi lintas bidang antara musik dan visual, dipandu oleh metode pembelajaran kurikulum ADEKA, jelas Dimas dengan nada percaya diri. Raka kemudian menambahkan bagian teknis, menjelaskan bagaimana sinkronisasi visual mengikuti ritme musik dilakukan, serta software yang mereka gunakan. Setelah itu, Dimas memberi isyarat pada teknisi untuk memutar hasil karya mereka. Musik pun mengalun, diiringi visual yang bergerak selaras. Para penonton di aula tampak terpukau. Beberapa guru bahkan terlihat tersenyum lebar, sementara kepala sekolah mengangguk-angguk mengikuti irama. Ketika bagian beat drop tiba, layar menampilkan efek cahaya yang seolah menyambar ke arah penonton, membuat suasana semakin dramatis. Begitu video berakhir,
ruangan dipenuhi tepuk tangan. Dimas dan Raka saling menatap, merasa lega sekaligus bangga. Salah satu penilai dari tim ADEKA berdiri dan berkata, proyek kalian bukan hanya kreatif, tapi juga menunjukkan penerapan kurikulum kami secara optimal. Kalian berhasil memadukan teori dan praktik dengan luar biasa. Dimas hanya bisa tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Ia merasa semua kerja keras selama ini terbayar lunas. Meskipun presentasi telah selesai, ia tahu perjalanan ini belum berhenti di sini. Masih ada tantangan berikutnya, membawa karya ini ke pameran tingkat kota. Setelah sukses di tingkat sekolah, kabar tentang proyek Dimas dan Raka cepat menyebar. Guru pembimbing mereka, Bu Lestari, mengabarkan bahwa karya mereka dipilih untuk mewakili sekolah di pameran kreatif tingkat kota. Berita itu membuat keduanya senang sekaligus gugup. Skala acara di tingkat kota jelas jauh lebih besar, dengan penonton dan juri yang lebih beragam, termasuk para praktisi seni dan musik profesional. Raka mulai memikirkan aspek teknis. Kita harus pastikan kualitas video dan audio kita lebih tajam, jangan sampai kalah dari peserta lain, katanya sambil membuka laptopnya. Dimas setuju. Mereka memutuskan untuk melakukan revisi besar-besaran. Musik diperhalus, mixing diperbaiki, dan efek visual diberi lapisan warna baru agar tampil lebih hidup di layar besar. Selain itu, mereka juga memanfaatkan masukan dari tim ADEKA. Salah satu saran yang mereka terima adalah menambahkan elemen edukatif yang menjelaskan proses kreatif di balik karya tersebut, agar penonton tidak hanya melihat hasil akhir, tapi juga memahami perjalanan pembuatannya. Bu Lestari mengatur jadwal latihan khusus. Setiap sore, Dimas dan Raka mempresentasikan ulang proyek mereka di ruang multimedia, berlatih intonasi suara, gerak tubuh, dan cara menjawab pertanyaan juri. Di sela latihan, mereka juga membuat backup data dalam beberapa format dan perangkat. Pengalaman masa lalu mengajarkan mereka bahwa masalah teknis bisa terjadi kapan saja, dan mereka tidak mau mengambil risiko. Seminggu menjelang pameran, pihak panitia mengirimkan rundown acara. Ternyata, karya mereka akan diputar di slot malam, tepat sebelum penampilan utama dari musisi kota yang cukup terkenal. Mendengar itu, Dimas sedikit gugup. Kita tampil sebelum bintang utama, berarti standar ekspektasi penonton bakal tinggi, ucapnya. Raka menepuk pundaknya. Justru itu kesempatan kita buat nunjukin kalau anak sekolah juga bisa bikin karya kelas profesional. Menjelang hari H, rasa lelah mulai terasa, tapi semangat mereka tidak surut. Mereka tahu ini bukan hanya soal lomba, tapi juga tentang membawa nama sekolah dan membuktikan bahwa kreativitas anak muda bisa bersaing di panggung besar. Hari pameran tiba dengan suasana yang penuh semangat. Gedung seni kota dipenuhi cahaya lampu berwarna-warni, stan pameran berdiri rapi memamerkan karya dari berbagai sekolah, komunitas, dan seniman independen. Dimas dan Raka tiba lebih awal, mengenakan kemeja putih dengan jaket hitam senada, membawa perlengkapan mereka di dalam tas khusus. Panitia mengarahkan mereka ke ruang persiapan di belakang panggung. Di sana, mereka bertemu peserta lain yang sedang menyiapkan karya masing-masing. Ada yang membawa instalasi seni, ada yang menyiapkan robot, dan ada juga kelompok musik yang sedang menyetem alat mereka. Sambil menunggu giliran, Raka memeriksa lagi semua kabel dan file video. Ia memastikan bahwa semua backup tersimpan di laptop, flash disk, dan hard drive eksternal. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Ketika pengumuman giliran mereka terdengar, jantung Dimas berdegup kencang. Mereka melangkah ke panggung dengan disambut sorak-sorai penonton. Layar raksasa di belakang mereka siap memutar karya yang sudah mereka garap selama berbulan-bulan. Lampu redup, musik mulai mengalun, disusul visual penuh warna yang menceritakan perjalanan ide mereka. Setiap nada dan gambar terasa menyatu, menghipnotis penonton. Sesekali, Dimas dan Raka menyisipkan narasi singkat untuk menjelaskan proses kreatif mereka. Saat video mencapai klimaks, penonton mulai memberikan tepuk tangan mengikuti irama musik. Momen itu membuat rasa gugup Dimas menguap,
digantikan rasa percaya diri yang mengalir deras. Begitu video selesai, ruangan meledak dengan tepuk tangan panjang. Beberapa penonton bahkan berdiri memberi standing ovation. Setelah itu, juri memberikan komentar positif. Mereka memuji konsep yang segar, pengemasan yang profesional, dan keberanian Dimas dan Raka untuk menampilkan karya yang memadukan seni visual dan musik secara harmonis. Malam itu, meskipun hasil penilaian baru akan diumumkan seminggu kemudian, mereka sudah merasa menang. Kemenangan bukan hanya soal piala, tapi juga keberanian untuk tampil dan berbagi karya kepada dunia. Dalam perjalanan pulang, Raka tersenyum sambil berkata, "Kita mulai dari nol, tapi lihat sekarang, kita udah bikin sesuatu yang bisa bikin orang tersentuh." Dimas mengangguk, menatap keluar jendela mobil yang melaju, merasa bangga pada perjalanan mereka. Ia tahu, ini hanyalah awal dari petualangan yang lebih besar di masa depan. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik tombol like, tekan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan teruslah berkarya tanpa takut bermimpi.